같은 사람들을 뭐라고 하는지 알아요? Halo semuanya, The Frog, sebuah drama Korea yang menceritakan Jeon Young, seorang pemilik penginapan yang suatu hari kedatangan wanita misterius bersama seorang anak. Tapi ternyata wanita misterius ini membunuh anak tersebut. Jeon, pemilik villa, nggak lapor polisi, malah menyembunyikan pembunuhan yang terjadi di villanya tersebut. Serial ini fokus terhadap dihantuinya rasa bersalah Jeon karena nggak lapor polisi. Terlebih lagi nantinya wanita misterius itu balik lagi ke penginapan tersebut setahun kemudian. Gue suka dengan serial ini karena memperlihatkan dua cerita berbeda tapi secara garis besar sama. Dimana cerita utama itu ke Jeon Young, cerita sampingannya itu ke karakter Ko Sang yang mempunyai penginapan juga. Kalau Jeon Young ini diam aja dia pas tahu ada pembunuhan di villanya. Nah, kalau karakter Ko Sang ini kebalikannya. Penginapan dia ketahuan kedatangan pembunuh berantai yang berakibatkan penginapannya nggak laku dan ini mempengaruhi psikis keluarganya. Jadi serial ini menunjukkan satu sisi di mana dihantui rasa bersalah dan satu sisinya lagi bagaimana dampak psikologis dari keluarga Ko Sang karena usahanya bangkrut, belum lagi banyak cibiran ke keluarganya. Cuman inilah yang gue rada kurang suka. Gue ngerasa cerita sampingannya ini jadi percuma aja karena sebenarnya nggak berdampak begitu besar dengan cerita utamanya. Meskipun drama di cerita sampingannya bagus ya. Belum lagi ada beberapa penjelasan yang kurang dijelaskan seperti timelinenya. Gue awal nonton serial ini nggak tahu kalau ternyata ada dua timelinenya. Tapi setelah gue cari detailnya di internet ternyata ada dua timeline. Di awal episode memang nggak ada sama sekali penjelasan di mana yang timelinenya di awal 2000, yang mana di 2004. Cuman gue nggak tahu ya apakah ini memang bagian twist atau bukan. Soalnya aneh aja nggak dikasih tahu dari awal kalau mereka berada di timeline berbeda. Tapi akhirnya memang ada penjelasan kalau mereka ini berada di dua timeline berbeda. Dan kayaknya ya mereka memang sengaja nggak kasih tahu biar jadi twist. Kalau memang beneran gini, wah sehat-sehat lah lu pada. Yang nonton di awal episode udah slow pace ditambah nggak dijelasin mereka beda timeline. Bagi gue bagusnya serial ini memang ada di cerita utamanya. Apalagi acting Go Min Si sebagai wanita misterius alias Cegil, cewek gila, benar-benar memukau. Teror dari Cegil ini memang freak banget dan itu bagus menggambarkan sosoknya sebagai Cegil. Inilah definisi Cegil sesungguhnya. Mulai dari ngebunuh anak orang di penginapan orang, habis itu setahun kemudian balik lagi ke penginapan tersebut dan gak mau pergi-pergi. Sampai pemiliknya harus cari berbagai cara biar Cegil ini pindah. Terlebih lagi memang berasa penginapannya yang dari disewa untuk orang yang menyewa terus jadi tempat tinggalnya si Cegil. Ini salah satu hal yang gue suka. Serial ini memang ada trailernya tapi bukan berarti setiap episode ada trailer seperti membunuh orang. Karena ini bukan tipikal serial banyak bunuh-bunuhan, tapi lebih banyak memainkan psikologis karakternya. Khususnya dampak masing-masing karakter setelah kehidupannya diusik oleh pembunuh. Ada satu karakter yang menurut gue sebenarnya bisa jadi kunci penting, tapi sayangnya berasa biasa aja, yaitu Polwan Yeon Bumin. Dimana dia ini dijuluki pelacak, jadi kayak bisa tahu orang yang mana yang jahat. Ini memang diliatin di akhir serialnya. Cuman menurut gue kekurangan screen time. Jadinya ya segala ucapan kalian dia yang memang ahli sebagai pelacak itu jadi berasa hanya omongan belaka. Secara keseluruhan cerita utama di film ini yang cukup menarik dibandingkan dengan cerita sampingannya ya. Tapi tetap secara drama masih bagus. Kalau Korea kan memang soal drama itu selalu bagus. Cuman ini balik lagi ke preferensi ke masing-masing orang ya. So itu saja review dari gue. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gue Rakis, signing out.